syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fungsi dua variabel atau lebih. Saya Bibi Mesara selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu Saudari Ronaldi Simangora sebagai penyaji pertama, Joni Lindra Pasaribu sebagai penyaji yang ketiga, dan kelompok Ali dan Merdeka Pardede sebagai penyaji pertama. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu hubungan. Mari kita ucapkan basmalah. Kemudian materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Merdeka Pardede. Kepada Saudari Merdeka Pardede kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kami yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk memaparkan hasil diskusi kami. Saya sebagai penyaji pertama akan memulai membaca materi kami, yaitu tentang pengertian fungsi dua variabel. Fungsi dua variabel didefinisikan sebagai sebuah fungsi bernilai real dari dua variabel real, yakni fungsi V yang memadankan setiap pasangan terurut XY pada suatu himpunan D dari bidang dengan bilangan real tunggal F XY. Misalkan D, suatu himpunan di ruang dimensi 2, fungsi dua variabel bernilai real F dengan daerah definisi D adalah aturan pengaitan setiap elemen XY di D dengan satu dan hanya bilangan yang ditulis sebagai Z sama dengan FXY. Sebagai contoh, Z sama dengan V XY sama dengan X kuadrat tambah sin XY merupakan fungsi dua variabel dengan XY disebut variabel bebas dan Z disebut variabel tak bebas. Secara singkat, jika Z merupakan fungsi dua variabel XY, maka kita cukup menuliskan Z sama dengan Z XY. Contoh lain adalah fungsi pada teori gas ideal yang dipelajari pada termodinamika, yaitu P sama dengan P T V sama dengan C T per V, dengan C konstanta, T variabel untuk temperatur, V variabel untuk volume, dan P variabel untuk tekanan. Dalam penulisannya kita anggap P merupakan variabel tak bebas yang bergantung pada temperatur dan volume. Seperti yang ada contoh di PPT kami, gambar 2.1 daerah definisi fungsi dengan aturan Z. Akar X kuadrat kurang Y kuadrat. Jika diketahui fungsi dengan aturan pengaitan Z sama dengan V XY, maka daerah definisi fungsi adalah himpunan terbesar sehingga aturan tersebut mempunyai arti. Sebagai contoh aturan yaitu Z sama dengan akar X kuadrat kurang Y kuadrat, mempunyai daerah definisi himpunan anggota dari X, XY
yaitu daerah yang diarsip pada gambar yang ada di PPT kami. Selanjutnya, himpunan bukan di ruang dimensi 2. Himpunan buka di ruang dimensi 2 mendefinisikan jenis himpunan yang merupakan analogi interval buka, tutup atau kombinasinya di ruang dimensi 2. Untuk itu kita perlu notasi berikut ini seperti yang ada di PPT. Gambar yang ada di 2,1. Misalkan diketahui titik x0 sama dengan AB dan bilangan elemen lebih besar lebih dari 0. Himpunan semua titik yang memenuhi Cx0 elemen sama dengan himpunan anggota dari XY nilai mutlak akar dari X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat kurang dari elemen yang merupakan cakram berjari-jari elemen berpusat di X0. Perhatikan bahwa cakram tersebut tanpa lingkaran tepi. Cakram ini merupakan perumuman interval dari X0 kurang elemen X0 tambah elemen di bidang. Saya akan membacakannya. Definisi 2.12 titik dalam dan titik batas. Misalkan D menyatakan himpunan di ruang dimensi 2. I1 titik x0 sama dengan x0 y0 merupakan titik dalam himpunan D jika dapat membuat cakram berjari-jari elemen lebih dari 0 yang cukup kecil dengan pusat di x0 sehingga cakram tersebut semuanya berada di D. Secara singkat ditulis ada bilangan elemen lebih dari 0 sehingga Cx0 elemen komplement D. D komplement. Di titik 2 titik x0 sama dengan x0 y0 disebut titik batas himpunan D jika setiap cakram yang berpusat di x0 memuat titik di D dan juga memuat titik yang tidak di D untuk setiap elemen lebih dari 0. Berlaku komplement x0 elemen irisan D tidak sama dengan himpunan kosong dan komplement x0 elemen irisan dari komplement D tidak sama dengan himpunan kosong. Dengan komplement D menyatakan himpunan komplement D. Titik 3
dengan pusat X0, Y0 sehingga cakram tersebut tidak memuat titik D. Baiklah, cukup sekian yang saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada penyaji pertama Mardika Pardede. Selanjutnya kita ke penyaji kedua yaitu Ronauli Simamora. Kepada saudari Ronauli Simamora saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari penyaji kedua, yaitu fungsi dengan variabel bebas lebih dari 2. Notasi untuk fungsi 3 variabel atau lebih adalah Dengan papan tulis. Z sama dengan M X1, X2, X3 atau Z sama dengan X1, Xn. Sebagai ganti cakram untuk ruang dimensi 3, kita menggunakan bola buka. Bola buka berpusat di titik A, B, C dengan jari-jari eksponen adalah himpunan anggota dari X, Y, Z, di mana jarak dari X, Y, Z kurang A, B, C sama dengan akar dari X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat ditambah Z dikurang C kuadrat kurang dari eksponen. Buktikan bahwa di sini kita akan membuktikan pernyataan dari slide sebelumnya, yaitu limit X, Y mendekati AB di mana X sama dengan A dan limit X, Y mendekati AB di mana Y sama dengan B. Kita akan membuktikan limit yang pertama dahulu. Untuk membuktikan limit tersebut, pertama kita harus mengambil bilangan eksponen kurang dari 0 sebarang. Kemudian kita harus mencari delta kurang dari 0 sehingga di 2.3 dan pernyataan di 2.3 dan 2.4 berlaku, yaitu nilai mutlak dari X kurang A kurang dari eksponen untuk semua XY yang memenuhi akar dari nilai mutlak dari X kurang A kuadrat ditambah nilai mutlak dari Y kurang B kuadrat kurang dari delta. Kemudian diketahui fungsi bernilai real F dengan daerah definisi himpunan buka D di ruang dimensi 2 dan di titik A, B. Di titik D atau titik batas D atau lebih umum titik limit dari D yang dituliskan dengan limit X, Y mendekati AB di mana Fx, Y sama dengan L mempunyai arti sebagai berikut. Untuk sebarang bilangan eksponen kurang dari 0 ada bilangan delta kurang dari 0, sehingga untuk semua X, Y di D yang memenuhi
Misalkan F di mana ruang dimensi 2 dipetakan pada ruang dimensi fungsi kontinu di titik A, B dengan G dipetakan dan G di mana F ruang dimensi dipetakan di R kontinu di F A, B. Maka fungsi G bundaran F di mana ruang dimensi 2 dipetakan pada ruang dimensi. Kemudian kita dapat membuktikan seperti bukti yang di slide. Definisi kepentingan fungsi dapat ditulis dalam bentuk yang lebih kompak. G kontinu di Z0 jika dan hanya jika limit Z mendekati Z0 G Z sama dengan G Z0 sama dengan G limit Z mendekati Z0, yaitu fungsi dan limit dapat ditukar urutan lokasinya. Berdasarkan hasil ini, untuk membuktikan teorema tersebut kita cukup menghitung limit XY mendekati AB, di mana G F XY sama dengan G limit XY mendekati AB, di mana XY karena G kontinu di F AB sama dengan G F AB karena F kontinu di AB. Jadi fungsi G bundaran F kontinu di AB. Kita dapat melihat contoh tersebut dari materi ini, contoh di titik 2.15. Perhatikan coba tulis ada contoh 2.2.15. Buktikan bahwa HXY sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat kontinu. Pertama kita amati bahwa HXY sama dengan G, FXY dengan GZ sama dengan akar Z, dan FXY sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Selanjutnya karena berbentuk polinomial, fungsi F kontinu di mana-mana dan berdasarkan kalkulus satu variabel. Fungsi F kontinu tidak ada definisinya. Sehingga berdasarkan teorema 2.214, fungsi H kontinu. Selanjutnya ada materi turunan parsial dan turunan. Turunan parsial dan turunan, jika diketahui fungsi dua variabel Z sama dengan Fxy dengan mengambil nilai Y sama dengan B konstan, maka fungsi Z sama dengan Fx, B dapat dipandang sebagai fungsi satu variabel terhadap X. Jika Fxy menyatakan temperatur di titik Xy, maka fungsi Fx, B menyatakan nilai temperatur di seluruh garis Y sama dengan Y pada bidang X0Y. X, O, Y. Ini ada gambar dari turunan parsial dan turunan, contoh gambar bidang X, O, Y. Diketahui di sini lengkung Z sama dengan Fx, D. Ini adalah lengkungan dari Fx, D. Dan kemudian permukaan Z sama dengan Fx, Y. Nah, ini adalah permukaan dari X, Y di titik J1 F A, B. Ini adalah contoh gambar dari contoh turunan parsial dan berdasarkan kalkulus fungsi satu variabel, kita dapat mendefinisikan fungsi turunan Z sama dengan Px sama dengan Fx, B, yaitu turunan Px. Fungsi turunan ini dikenal sebagai turunan
Terima kasih kepada penyanyi kedua, kepada saudari Ronaldi Simangora. Selanjutnya kita lanjutkan ke penyanyi ketiga yaitu saudara Joni Windra Pasaribu. Kami persilakan Joni Windra Pasaribu. Baik, terima kasih untuk saudara kami telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan melanjutkan materi kami yaitu mengenai fungsi dua variabel atau lebih, yaitu interpretasi geometri dari diferensial. Misalkan diketahui fungsi z sama dengan f pada titik x, y diferensialkan pada fungsi f di titik a, b adalah turunan parsial dari f pada titik a, b delta x, delta y, maka diperoleh turunan parsial f per turunan parsial x yang berada pada titik a, b. Sedangkan delta x berada pada turunan parsial f per turunan parsial x pada titik a, b. Untuk delta y yaitu sebagai pengambilan linear, di mana f adalah a delta dari titik a, b ditambah delta y kurang f pada titik a, b. Selanjutnya kita menulis delta x kurang x dikurang a dan delta y dikurang b, maka diperoleh nilai fungsi dari titik x, y. Didefinisikan fungsi pada titik a, b ditambah turunan parsial f per turunan parsial dari x pada titik a dan b. X kurang a tambah turunan parsial dari f per turunan parsial dari y yang berada pada titik a, b dan y kurang b. Ini merupakan bidang yang melalui titik pada a, b dan fungsi titik a, b dan tidak berbeda jauh dengan permukaan z kurang fungsi dari titik x, y yang berada pada sekitar titik a, b. Bidang ini disebut bidang singgung terhadap grafik fungsi f. Dalam hal ini fungsi mempunyai turunan di titik a dan b. Bidang singgung ini adalah tempat vektor singgung di titik a, b dan fungsi di titik a, b untuk semua lingkungan yang terletak di permukaan z pada fungsi titik x, y dan melalui titik a, b dan fungsi dari titik a, b. Contoh, carilah bidang singgung dari grafik fungsi yaitu z kurang x kuadrat dan komplement y dan titik e, x dan y. Jawab. Perhatikan bahwa z sama dengan 2 berada pada titik 1,0. Sekarang kita akan menghitung turunan parsial dari fungsi f, yaitu turunan parsial dari f per turunan parsial dari x di titik x, y, maka diperoleh
2x tambah y titik x, y dan turunan parsial f per turunan parsial x di titik x, y, maka diperoleh 4y pangkat 3 tambah xe titik x dan y. Untuk nilai turunan parsial di titik 1,0 berada pada titik turunan parsial f per turunan parsial x di titik 1,0, maka diperoleh 2 dan turunan parsial f per turunan parsial y pada titik 1,0 diperoleh 1, sehingga persamaan bidang singgung tersebut adalah z sama dengan 2 tambah 2 kali x kurang 1 tambah 1 kali y kurang 0, atau z sama dengan 2x tambah y. Selanjutnya, penurunan fungsi secara implisit. Misalkan fungsi y berada pada fungsi titik x, disajikan dalam bentuk fungsi x, y dikurang konstan. Sebagai contoh, fungsi yaitu himpunan akar dari 4 dikurang x kuadrat jika x kurang dari minus 2 dan x kurang dari 0, dan minus akar 4 kurang x kuadrat jika x kurang dari 0 dan x kurang dari 2. Disajikan dalam bentuk rumus f atau fungsi di titik x, y, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Kita akan mencari turunan y turunan fungsi x melalui rumus f atau fungsi. Karena f adalah konstan, maka diferensialnya minus 0, atau turunan fungsi f per turunan parsial dari x dx ditambah turunan parsial f per turunan parsial y dy sama dengan 0, dengan asumsi bahwa turunan parsial f atau turunan parsial y tidak sama dengan 0, maka kita dapat menyatakan definisi dx per dy per dx sama dengan minus turunan fungsi turunan parsial f atau turunan parsial x per turunan parsial f atau turunan parsial y. Turunan parsial fungsi f terhadap x dapat dihitung sebagai definisi turunan parsial x turunan parsial z per turunan parsial x, maka diperoleh turunan parsial f atau turunan parsial x per turunan parsial f atau turunan parsial z, dengan asumsi turunan parsial f atau turunan parsial z tidak sama dengan 0. Perhatikan perubahan d menjadi turunan parsial untuk menyatakan bahwa turunan tersebut diperoleh dengan menganggap bahwa ada variabel lain yang konstan. Untuk tidak menimbulkan salah arti, turunan parsial tersebut juga dapat ditulis sebagai berikut, yaitu turunan parsial z per turunan parsial x dikali y. Dan selanjutnya itu fungsi dengan variabel bebas sendiri atau dari 2.
Sifat yang dipelajari pada bagian ini dengan mudah dapat diperluas untuk fungsi dengan variabel lebih atau dari dua. Fungsi linear atau n atau dituliskan dengan n variabel adalah fungsi yang mempunyai bentuk n bagian dari x1 dan xn dikurang a1 x1 tambah an xn, maka mutlak a1 sampai an diperoleh himpunan bagian dari x1 dan xn dengan a1 dan an bilangan yang diketahui seperti disebut di atas atau pada slide. Fungsi linear dapat disediakan hanya dengan memberikan koefisien saja atau matriks, di mana matriks A1 dan AN, maka fungsi linear tersebut telah diketahui, yaitu turunan fungsi fx dengan n variabel di titik A adalah turunan linear L dari ruang dimensi n ke n yang memenuhi, yaitu limit delta x mendekati 0 mutlak dari fungsi A tambah delta x dikurang f pada titik A kurang f dikurang i delta x per mutlak dari delta x dikurang 0. Baik, sekian dari penjelasan saya atau dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator kami. Terima kasih kepada penyanyi ketiga oleh saudara Zuri Indra Masaribu. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu aljabar turunan dan aturan rantai atau dengan menggunakan aturan 2 pada teorema 2.4,1, yaitu DA atau DA A, B dikurang F A, B DG A, B tambah G A, B DF A, B dikurang A kuadrat ditambah B kuadrat BA 1 diraih mutlak tambah AB 2A 2B sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 kali B tambah 1 tambah AB 2A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikali A ditambah 1 ditambah AB dikali 2B sama dengan 3A pangkat 2B ditambah B pangkat 3 ditambah 2A pangkat 3 ditambah 3AB pangkat 2 ditambah 2B. Contoh 2.4.2 diketahui fungsi f(x, y) sama dengan x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 dan g x, y sama dengan 1 ditambah x, y turunan masing-masing. Fungsi
dikurang aturan F per aturan X. A, B aturan F per aturan Y. A, B dikurang 2X 2Y. A nilai mutlak A, B dikurang 2A 2B. DG A, B sama dengan aturan F per aturan X. A, B aturan Y per aturan Y. A, B sama dengan YX. Nilai mutlak A, B sama dengan BA turunan fungsi. A X, Y sama dengan F X, Y. G X, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 1 tambah XY sama dengan X pangkat 3Y tambah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Dapat dicari langsung, yaitu A, B sama dengan aturan H per aturan X. A, B aturan H per aturan Y. A, B sama dengan 3X pangkat 2 Y tambah Y pangkat 3 tambah 2X X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 2 Y tambah 2Y. A, B sama dengan 3A pangkat 2 B tambah B pangkat 3 tambah 2A A pangkat 3 ditambah AB pangkat 2 tambah 2B. Selanjutnya aturan rantai. Interpretasi fisik untuk situasi di atas adalah sebagai berikut. Misalkan kita mempunyai distribusi temperatur di suatu daerah atau fungsi variabel banyak kemudian skala. Kemudian pada daerah tersebut kita membatasi daerah pada lingkungan yang terletak pada daerah yang diberikan. Lingkungan ini dapat dinyatakan sebagai peta fungsi G. Kemudian kita ingin melihat perubahan temperatur kalau kita bergerak sepanjang lingkungan. Hal ini merupakan salah satu kegunaan aturan rantai. Syarat bahwa turunan parsial fungsi F harus kontinu terlalu berat. Nanti dengan pengetahuan yang lebih, kita dapat membuktikan bahwa plat ini dapat dihapus atau lihat teorema 336. Tetapi sekarang untuk mudahnya pembuktian tersebut diikutsertakan. Ada cara lain untuk menghapus syarat tersebut, yaitu mengganti definisi arti turunan fungsi F di titik A, B. Turunan D F A, B adalah transformasi linear yang memenuhi F A tambah delta X B tambah delta Y sama dengan F A, B tambah DF A, B delta X, delta Y AC tambah elemen 1 delta X, delta Y, dengan limit delta X, delta Y mendekati 0,0. Elemen 1 delta X, delta Y sama dengan 0. Dan limit delta X, delta Y mendekati 0,0. Elemen 2 delta X, delta Y sama dengan 0. Dan kita perhatikan gambar yang di samping, yaitu misalkan G di mana satu himpunan bagian dari dimensi ruangan mendekati di mana ruang dimensi mendekati ruang dimensi 2. Fungsi satu variabel yang mempunyai turunan di T0 dan F mendekati dan F di mana himpunan bagian ruang dimensi 2 mendekati ruang dimensi. Fungsi dua variabel yang mempunyai turunan parsial kontinu di G
komposisi G. F komposisi G di mana I himpunan bagian ruang dimensi mendekati ruang dimensi mempunyai turunan di panel dan K. Sekian dari saya dan kami dari kelompok 2. Ini akan membuka sesi bertanya. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya kami persilakan. saya yang bertanya, kan di sebagai pertanyaan di PPT kan ada tentang fungsi variabel. Kan sudah ada rumusnya. Coba buat contohnya untuk dimasukkan dalam fungsi. Contoh fungsi dua variabel. Iya. Terima kasih buat saudari Yeni atas pertanyaannya. Berikan kami waktu sedikit untuk menjawab. Siap. Mereka berada tidak ada yang di sini. Enggak, siap. Kan sudah sama aja. Enggak siap bersilang apa itu bilang. Udah aku bilang tadi sendiri. Buat pertanyaan dari Ira akan dijawab oleh saudari kepada saudari Robi kami persilakan. Saya akan memberikan satu contoh tentang fungsi variabel atau Biar nafas semua. Jangan Pak kami, bocah. Ada kelas belajar apa? Enggak berarti. Jangan gue. Betul gini kan Pak, masih video. Nah, mau jadi saja jadi kau bisa. Udah penting kan kita gue. Jadi udah 8 minggu. Nggak bisa ya. Kira-kira apa?
Kepada saudara-saudari ini berperhatian. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan pertanyaan hari ini, yaitu contoh fungsi bervariabel atau unit. Di sini kita misalkan andaikan bahwa f adalah suatu fungsi 2 p2x atau di titik x dan y, jika y ditahan agar konstan, misalnya y sama dengan y0, maka f pada titik
X, Y0 menjadi fungsi suatu berubah X, di mana turunan X sama dengan X0 disebut turunan parsial atau F terhadap X di titik X0, Y0 dan dinyatakan sebagai Fx di titik S0, Y0. Jadi fungsi Fx pada titik X0, Y0 adalah limit H mendekati 0 F di titik X0 tambah H, Y0 dikurang fungsi X0, Y0 per H. Turunan F terhadap Y di titik X0, Y0 dinyatakan sebagai fungsi Fy di titik X0, Y0 untuk 3 berubah, yaitu Fx pada titik X, pada titik X, Y, dan X adalah limit H mendekati 0, maka F pada titik X tambah H, Y, dan T, Z dikurang F pada titik X, Y, dan Z per H. Apakah saudari ini bisa menerima jawaban dari kami? Baik, jawabannya mungkin akan saya terima. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Apakah teman-teman sekalian masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Bertanya lagi, Pipin. Apanya H itu? Itu Pak. Pipin, aku bertanya. Apa yang mau bertanya? Nah, Oh, ini apa? demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan